Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak Uci? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya ini ya, kita baru live streaming untuk menyampaikan pelayanan yang ada di POK. Kalau pelayanan di POK bisa dijelaskan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika akan melakukan pembayaran atau akan menyelesaikan aplikasi keuangannya bisa lebih jelas. Silakan Mbak Uci. Baik, halo selamat pagi semuanya. Untuk pembayaran di masa pandemi seperti ini untuk di Politeknik Indonesia sudah bisa dilakukan melalui aplikasi, yaitu aplikasinya itu Polinus Mobile Payment. Bentuknya seperti ini ya, bisa di-download. Nanti teman-teman bisa lihat kekurangan biayanya di sini, jadi tidak usah tanya dulu ke bagian keuangan, jadi langsung bisa tertera di sini. Untuk pembayarannya itu nanti bisa lewat m-banking, bisa lewat langsung ke banknya, bisa lewat transfer ke ATM, jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke bank dan ngantri gitu. Untuk setelah pembayaran tetap dilakukan konfirmasi ke bagian keuangan, nomornya yaitu 0888 449 3448, nanti bisa tertera ya. Untuk pembayarannya pembayaran bisa dilihat di sini. Jadi untuk mau UAS itu tidak bertanya dulu ke bagian keuangan, bisa lihat langsung di sini lalu dibayarkan. Jadi untuk mau UAS itu tidak repot-repot, langsung bayarnya kebanyakan seperti itu. Mungkin perlu saya tambahkan Mbak Uci, jadi memang selama masa pandemi ini pelayanan di kampus tetap berjalan baik secara online maupun secara offline. Jadi kita di kampus ya, teman-teman yang dari kampus itu juga akan melayani mahasiswa di dalam pembayaran ya, ataupun kalau mahasiswa ada konsultasi apa bisa datang langsung boleh. Tetap menggunakan protokol kesehatan atau melalui WA ataupun melalui telepon. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Uci atas informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah bisa dibantu Ya, Pak. ini adalah bagian pelayanan akademik yang disebut dengan BAAK. Jadi ini Bu Dewi sama Sulis ini akan melayani teman-teman mahasiswa di dalam persuratan, di dalam nilai, soal dan sebagainya. Artinya semua kegiatan di akademik akan dilayani oleh Bu Dewi sama Mas Sulis. Ya. Untuk pelayanan selama masa pandemi ini apa yang bisa disampaikan pada mahasiswa? Mungkin Bu Dewi bisa menyampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman mahasiswa bisa sampaikan di sini. Jadi selama kegiatan pandemi ini di BAK ada saya Bu Dewi dan teman saya satu lagi ada Pak Sulis. Kita ada 2 staf di sini. Jadi selama pandemi ini kita melayani secara online melalui email BAAK@id, atau teman-teman mahasiswa selama ini juga sudah menggunakan fasilitas tersebut baik di email maupun di WhatsApp di nomor 0831 1207 6186 serta di 0853 3431 2369. Jadi kegiatan kita selama ini ada terpusat di 2 media sosial itu, dan selama ini juga sudah banyak teman-teman mahasiswa yang melalui WA ataupun melalui email di BAAK@Poltek Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mungkin ada 1-2 yang datang ke kampus yang sudah janjian dengan BAAK, mungkin ada beberapa yang memang harus diambil melalui hard ataupun dan lain-lainnya. Betul. Jadi memang pelayanan di BAAK itu memang kita selalu menyedia pelayanan secara online maupun offline. Tetap online. Ya, jadi teman-teman mau datang ke kampus silakan. Jadi mau cara kegiatan online kita silakan. Dari surat menyurat mungkin mahasiswa juga ada surat keterangan kuliah Pak, keterangan kuliah, kemudian ada nilai, mungkin mahasiswa yang mengurus nilai, kemudian ada semester pendek, apalagi nanti ketika masuk semester atas mereka juga akan ada beberapa tugas tentang pengajuan praktek industri, kemudian ada tugas akhir, seminar proposal itu, dan semuanya itu sampai saat ini tetap kita layani secara online maupun offline, tentunya dengan protokol kesehatan yang disarankan dari pemerintah. Iya, memang selama masa pandemi ini
BAK standby terus untuk melayani mahasiswa baik secara online maupun offline. Sehingga nanti selama pandemi ini memang BAK itu siap melayani mahasiswa. Jadi ketika nanti mahasiswa merasa kesulitan apapun, pengen surat apapun, silahkan BA ataupun silahkan email. Jadi kita tidak harus menutup kemungkinan di jam berapa sampai jam berapa, tapi selama ini memang mahasiswa terutama yang semester 1 sudah tahu, jadi antara jam 8 sampai dengan jam 3, dan kita pun tetap standby di kampus ya teman-teman ya. Kita tetap standby di kampus dari hari Senin maupun hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi jangan usah khawatir, BAK tetap selalu ada di sini. Selalu melayani mahasiswa. Akan tetap melayani mahasiswa baik secara online maupun offline. Ya. Gitu Pak. Ya, itu saya kira mereka juga udah tahu ini mungkin nanti teman-teman akan membutuhkan, silahkan nanti di nomor ini ya. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Dewi, terima kasih Mas Yuli atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, kita akan menuju ke ruang perpustakaan Indonesia. Ya. Kita masuk ke ruang perpustakaan Indonesia. Kita buka dulu. Ya. Ini ruang perpustakaan kita, Bapak. Assalamualaikum Mbak Dinar. Ya, ini kita ada acara leso untuk ada pengenalan perpustakaan ya. Jadi nanti Mbak Dinar bisa menjelaskan kepada mahasiswa pelajaran apa saja yang diberikan pada perpustakaan pada mahasiswa selama masa pandemi ini ya. Sehingga nanti layanan di perpustakaan tetap berjalan walaupun masa pandemi. Silakan Mbak Dinar bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Suryani Tias, staf perpustakaan Politeknik Indonesia Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai layanan yang ada di perpustakaan Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, untuk perpustakaan Politeknik Indonesia Surakarta sendiri terletak di kampus 1 Gedung A lantai 2 Politeknik Indonesia Surakarta dan saat ini memiliki 2.891 koleksi tercetak dan 493 koleksi e-book. Untuk layanannya sendiri, Politeknik Indonesia Surakarta ada 2 layanan, yaitu secara online dan offline. Untuk online itu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Untuk mengaksesnya melalui aplikasi Digili Politeknik Indonesia Surakarta yang dapat diunduh di Play Store dan Windows. Untuk aplikasinya di Green seperti apa? Bisa ditunjukkan? Ini saya akan tunjukkan dulu yang ada Dari laptop ini ya? Ini yang versi Windowsnya seperti ini. Kalau nanti mahasiswa pengen melihat dari HP-nya masing-masing bisa kah? Bisa. Oh bisa. Untuk aplikasi yang ada di HP Ya. itu nanti bisa unduh di Play Store. Ya, Memilih yang ini. Install ya. Ya, Digili Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, lalu nanti tampilannya itu seperti ini. Nanti daftar dulu, alurnya mendaftarkan dulu, lalu melakukan registrasi, mengisi data-data. Nah, nanti menunggu verifikasi dari admin gitu. Nanti kalau sudah diverifikasi, nanti sudah bisa login, sudah bisa mengakses. Ya, tentunya kalau nanti mahasiswa mengalami kesulitan, Mbak Dinar siap akan membantu menginstalkan di HP-nya masing-masing. Ya. Bagaimana caranya? Bisa cara online boleh, mau datang ke kampus silakan. Kalau datang ke kampus tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Ya. Kemudian Mbak Dinar, untuk untuk layanan perpustakaan. Ya. Untuk layanan offline selain untuk layanan online, kita juga layanan offline. Layanan offline itu dapat dilakukan melalui website simpus.poltekindonesia.ac.id. Nah, ini saya contohkan untuk tampilan websitenya. Ya. Artinya Mas bisa pinjam buku itu dengan cara online? Nanti bisa konsultasi dulu, bisa pesan dulu, begitu. Nanti ke
kontak person di 0858 7772 2644. Nah, artinya nanti mahasiswa bisa kontak ke situ, Ya. mau pinjam buku ini, nanti bagi yang kita akan menyiapkan, kemudian nanti akan dikabari untuk mengambil bukunya. Ya, termasuk untuk perpanjang buku karena untuk menghindari keluar rumah untuk pandemi ini, jadi untuk perpanjang buku juga bisa ke nomor yang bersangkutan tadi. Artinya memang di perpustakaan itu memberikan pelayanan baik online maupun offline. Jadi kalau teman-teman mau online silakan, yang jauh-jauh rumahnya, yang mungkin di luar kota. Tapi kalau yang dalam kota mau datang ke kampus silakan. Kita juga memberikan fasilitas untuk datang ke kampus. Di sini ada ruang baca, yang mana teman-teman nanti bisa memanfaatkan ruangan ini untuk membaca buku-bukunya. Ya. Tentunya tetap harus menggunakan protokol kesehatan, sehingga nanti memang kesehatan mahasiswa itu yang diutamakan. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Presiden kita, bahwasanya kesehatan masyarakat itu harga mati. Makanya kita pun juga akan melaksanakan seperti itu di masa-masa pandemi. Kesehatan Civitas Akademika Indonesia itu memang kita hormati, kita jaga betul-betul sehingga nanti kesehatan tetap berjalan dengan baik. Untuk pelayanannya tadi untuk yang digilir, berarti digilir itu nanti kan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa itu 24 jam. Jadi teman-teman bisa minjam buku e-book, ya. E-book bisa dipinjam menggunakan aplikasi digilir. Ya. Bagaimana caranya? Tentunya itu sudah sampai buat Dinar, di-install dulu di HP teman-teman, HP digital, installasi dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah selesai, teman-teman sudah login, sudah bisa melakukan pinjaman secara online. Di sana sudah ada cara-caranya, sudah ada aturan-aturannya. Sehingga salah saya manfaatkan fasilitas kampus, ya, terutama perpustakaan di dalam menggali ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Jadi ya sampai nanti kita punya banyak koleksi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, ya, karena koleksi di perpustakaan kita banyak sekali. Silakan dimanfaatkan secara maksimal, apalagi e-book ini yang mana teman-teman bisa menggunakan secara online, bisa pinjam, bisa baca, diorek-orek dan sebagainya, itu bisa. Nah, nanti di sana teman-teman bisa membaca, kemudian nanti juga secara otomatis ketika nanti ya teman-teman pinjam buku, kalau udah masanya kembali, otomatis akan kembali otomatis, sehingga tidak akan kena denda. Nah, itu salah satu benefitnya selain dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, juga karena peminjaman itu nanti setelah melebihi batas waktu 1 minggu itu nanti akan otomatis kembali dengan sendirinya, jadi tidak ada denda. Oke, betul ya. Jadi saran saya, manfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin, karena ilmu didapat tidak harus dari dosennya, ya, dari perpustakaan, dari internet, dari media apapun itu bisa menjadi sumber ilmu. Ya, salah satunya kita memberikan fasilitas untuk perpustakaan elektronik atau e-book, itu silakan dimanfaatkan, karena sampai saat ini belum banyak mahasiswa yang memanfaatkan e-booknya ini, ya. Eman-eman ya, karena kita sudah menyiapkan fasilitasnya, tapi mahasiswa tidak mau menggunakan. Yaitu tolong bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika nanti teman-teman ada masalah, bisa menghubungi Bu Dinar melalui WA, nanti bisa ada lihat di dalam video nanti. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang sampaikan? Cukup. Okay. Untuk saya sampaikan juga untuk layanan offline selama pandemi ini ada sedikit perubahan jam layanan. Kalau dulu itu sampai jam 8 malam. Nah, untuk sekarang Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore saja. Sedangkan untuk hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ya, itu kalau pengen datang ke kampus. Tapi ya, nanti kalau untuk untuk pinjam secara online, ya, secara online itu bisa dilayani 24 jam, ya. Bisa dimanfaatkan tengah malam pun kalau teman-teman buku silakan WA, ya. Tapi disiapkan oleh perpustakaan, besok kita siapkan baru bisa diambil. Oke. Terima kasih waktunya Mbak Dinar atas waktunya dan keterangannya. Selamat malam, mohon balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi kita sudah sudah saya sampaikan beberapa pelayanan yang ada di akademik, dari PAUK bagian keuangan, kemudian di bagian PAK bagian advokasi kemahasiswaan, dan juga tadi di perpustakaan, ya. Harapan saya tolong mahasiswa di masa-masa pandemi ini
bisa menggunakan layanan yang secara online ya, sehingga nanti teman-teman tidak diributkan untuk datang ke kampus, tapi bisa secara online untuk mendapatkan pelayanan. Kami siap sedia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa ya, jangan sampai nanti karena pandemi kita tidak bisa melayani ya, tapi kami di kampus siap mengadakan pelayanan secara online ya, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kalau Anda mahasiswa tidak paham silahkan ditanyakan. Kita punya PA, bisa disampaikan ke PA-nya masing-masing, kita punya prodi, bisa disampaikan ke prodi-nya masing-masing, atau kepada siapapun yang mana untuk mendapatkan keterangan atau berita apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kami siap melayani teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja disampaikan kepada bagian yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.